Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel Hayu Belajar Islam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang salat sunat. Sebelumnya kita sudah membahas salat sunnah duha, dan sekarang kita membahas mengenai salat sunnah istikharah. Oke, salat sunnah istikharah ini ada banyak persepsi di masyarakat. Apa gunanya, apa fungsinya, apa tujuannya. Kita sederhanakan saja teman-teman sekalian bahwa sholat istikharah itu adalah sholat yang bertujuan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai suatu hal atau permasalahan atau keinginan atau tujuan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, apakah sholat istikharah itu adalah dilakukan ketika ada dua hal yang katakanlah bingung kita memilih salah satu, atau seperti apa? Definisi seperti itu betul juga, bahwa ketika kita ada dua hal yang membuat kita bingung, maka kita bisa meminta petunjuk kepada Allah untuk memberikan petunjuk mana yang salah satunya yang dianggap lebih cocok bagi kita. Atau juga tidak mesti ada dua pilihan. Sebagai contoh, misalnya kita melamar ke salah satu perusahaan. Nah, kita ingin minta petunjuk kepada Allah, apakah perusahaan yang kita tuju itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita atau tidak. Nah, itu pun sebenarnya dapat dilakukan secara istikharah ya. Jadi tidak mesti bingung karena dua pilihan, tiga dan sebagainya, kemudian kita melakukan salat istikharah. Meminta petunjuk atas satu hal pun itu merupakan adalah istikharah. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman ingin lebih paham mengenai sholat istikharah, sebetulnya bisa dibaca saja doa sholat istikharahnya ya. Itu nanti maknanya di situ, apa maksud dari sholat istikharah. Apakah betul sholat istikharah itu ditentukan hasilnya, jawabannya, petunjuknya melalui mimpi? Kita akan bahas di bagian akhir video ini. Oke, selanjutnya kita bahas dulu hukumnya. Sholat istikharah itu adalah sunnah ya, hukumnya sunnah, jadi tidak sampai wajib. Kemudian yang kedua, kapan waktu sholat istikharah? Waktu sholat istikharah itu tidak dibatasi, jadi bisa sore, bisa malam, bisa pagi, bisa siang hari. Jadi istikharah tidak dikategorikan sebagai sholat yang qiyamul lail. Jadi kita siang sebelum berpergian itu bisa melaksanakan sholat istikharah. Jadi bisa kapan saja selama bukan waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, begitu ya. Kemudian untuk jumlah rakaatnya berapa Pak? Untuk sholat istikharah ini berbeda dengan sholat tahajud, duha yang dimana itu ada 8, ada 12. Sementara sholat istikharah itu satu kali sholat itu hanya 2 rakaat saja. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya sama seperti sholat pada biasanya, kita berniat. Kalau mau dilapangkan juga boleh, kalau mau tidak juga nggak apa-apa. Cukup dengan kita takbiratul ihram, saya niat sholat istikharah 2 rakaat, sunnah karena Allah, udah selesai ya. Kemudian setelah itu seperti biasa sholatnya baca surat Al-Fatihah. Kemudian ada suratnya, surat apa? Nah, ini beberapa ulama merekomendasikan Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Nah, ini dipertentangkan karena tidak ada dalil yang kuat mengenai harus surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas. Tapi pada dasarnya teman-teman sekalian, jadi sholat itu tidak ada ketentuan khusus ya dalam istikharah bahwa suratnya harus yang ini gitu ya, rakaat kedua harus yang ini, tidak ada ketentuan yang khusus dan pasti harus seperti itu. Jadi kita bebas-bebas saja suratnya mau yang mana silahkan. Rakaat kedua juga sama, suratnya boleh qul huwallah, boleh surat yang lebih panjang, boleh surat apapun selama itu masih dari ayat-ayat Al-Quran. Yang berikutnya, setelah salat istikharah kita dianjurkan untuk membaca doa. Nah, dalam doa sholat istikharah itu ada banyak versi ya, tapi setidaknya yang umum itu ada 2 versi. Oke teman-teman sekalian, silahkan dilihat. Ini doa istikharah yang paling populer. Ada satu lagi doa sholat istikharah, tapi kurang lebih redaksinya hampir sama dengan yang ini. Oke, kita tidak baca semua, teman-teman silahkan kalau mau di screenshot dulu ya, silahkan diperhatikan pada bacaan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amru titik-titik ya. Nah, di sini kurang lebih maksudnya adalah sesungguhnya Allah yang Maha tahu ya terhadap perkara ini. Nah, sebutkan teman-teman di situ masalahnya masalah apa? Persoalan yang diadukan kepada Allah apa? Yang dimintain petunjuk pada Allah itu apa? Apakah pekerjaan, apakah pernikahan dan lain sebagainya? Sebutkan permasalahannya di situ. Ya, kemudian khairuli fidini
wa ma'asyi wa akibati amri. Nah, jadi maksudnya adalah salat istikharah itu, ya Allah, kalau persoalan ini, pekerjaan ini, jodoh ini, profesi ini, khairuli bidini, ya, mendatangkan kebaikan bagi agama saya, maksudnya dalam hal agama, wa ma'asyi, dan kehidupan saya, ya, wa akibati amri, dan dampaknya terhadap urusan-urusan saya, nah, gitu ya. Nah, faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Maka ya Allah, takdirkanlah saya, kalau memang hal ini bagus bagi saya, maka semoga jadilah, kira-kira gitu ya redaksi sederhananya. Jadi sholat istikharah itu kira-kira begitu, bukan memaksa kita minta yang ini ya Allah, bukan. Ya Allah, kalau perkara ini bagus, kalau profesi ini bagus, kalau saya melamar ke sini bagus, cocok untuk urusan agama saya, kehidupan saya, dan dampaknya bagi urusan-urusan saya, maka ya Allah, mudahkanlah urusan saya dan mudah-mudahan saya keterima di situ. Nah, kira-kira gitulah bahasa kitanya ya, bahasa sederhananya. Kemudian teman-teman silahkan perhatikan juga ke bawahnya. Sama juga, ya Allah yang Anda maha tahu bahwa perkara ini, sebutkan urusannya. Syarrun li fidini wa ma'asyi wa akibati amri. Kalau perkara ini jelek bagi agama saya, kalau dengan saya diterima di sini saya jadi nggak sholat, kalau saya berjodoh dengan si ini saya jadi nggak baik, ya, wa ma'asyi wa akibati amri, dan segala urusan yang berhubungan dengan saya dampaknya menjadi negatif, nah, maka pasribhu anni wasribni anhu. Nah, jadi kira-kira beginilah, kalau urusan saya, kalau pilihan ini jelek buat agama saya dan kehidupan saya, pasribhu anni wasribni anhu, ya Allah, ya udahlah, jauhkanlah saya dari hal-hal yang seperti itu. Jadi begitu ya, makna istikharah itu bukan kita memaksa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi ke situ, bukan gitu. Kalau bagus takdirkan buat saya, tapi kalau syarrun li fidini wa dunyaya wa ma'asyi amri, tapi kalau jelek buat kehidupan saya, buat agama saya, buat hidup saya, pasribhu anni, udahlah, jauh-jauh aja lah, kira-kira gitu ya bahasa kitanya. Nah, ini kita penting memahami doa istikharah agar kita sholatnya itu lebih khusyuk karena paham dan tahu maksudnya. Nah, ini doa yang dibaca ya, silahkan teman-teman diperhatikan, silahkan dibaca semua sampai selesai setelah sholat istikharah berlangsung. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi tata caranya sangat mudah, silahkan teman-teman dapat melakukan sholat istikharah kapan saja, gitu ya. Nah, kemudian terakhir teman-teman sekalian, apakah betul bahwa petunjuk istikharah itu melalui mimpi? Nah, ini di masyarakat masih ada tradisi dan pemahaman seperti ini. Saya belum menemukan dalil yang kuat mengenai bahwa petunjuk istikharah itu adanya di dalam mimpi. Tapi mungkin ada pendapat lain mungkin ya. Tetapi sepanjang yang saya tahu tidak ada petunjuk yang jelas mengenai bahwa istikharah itu petunjuknya dari mimpi. Jadi teman-teman sekalian, begitu kita hari ini istikharah, malam nanti bermimpi begini, jangan dijadikan rujukan, jangan dijadikan patokan bahwa itu adalah jawaban dari persoalan yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan patokan ya teman-teman ya, jangan dijadikan patokan bahwa mimpi adalah jawaban dari sholat istikharah. Memang bisa saja ya bahwa mimpi itu petunjuk dari Allah, tapi kan mimpi itu ada 3 macam. Satu, berita gembira dari Allah, yang kedua adalah bisikan karena pikiran kita, yang ketiga adalah dari setan. Bagaimana kalau petunjuk itu, mimpi itu justru datangnya dari setan. Oleh karena itu maka setelah salat istikharah kita tidak perlu menunggu mimpinya seperti apa, petunjuknya seperti apa, bayangannya seperti apa. Kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya. Kalau ini baik bagi saya, mudah-mudahan jadi, tapi kalau jelek bagi saya, mudah-mudahan nggak usah jadi. Gitu ya kira-kira teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.